Raja di atas segalanya. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa,
kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan. Pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk terlebih dahulu menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari kita naikkan doa kita. Kiranya Engkau Tuhan berbicara bagi kami sehingga melalui apa yang kami dengar dari renungan firman Tuhan pada hari ini, kuasa daripada firman-Mu itu dinyatakan bagi kami atas hidup kami, atas keadaan kami, dan kami boleh mengalami-Mu dan melihat kuasa-Mu itu mengubahkan kehidupan kami. Kami naikkan doa ini, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam Alkitab kita bisa membaca sebuah kisah yang bercerita tentang kondisi daripada Simon Petrus dan teman-temannya. Setelah sepanjang malam mereka mencoba menangkap ikan dan tidak berhasil. Dan pada saat pagi hari saat mereka sudah mulai berkemas-kemas untuk membereskan jala mereka dan pulang kembali ke rumah mereka dalam keadaan lelah, dalam keadaan frustrasi oleh karena ketidakberhasilan mereka mendapatkan hasil yang cukup untuk mereka bawa pulang. Lalu mereka didatangi oleh Yesus yang meminjam perahu mereka untuk dipakainya untuk mengajar orang banyak yang mengikuti dia. Dan Petrus memberikan perahunya, menaikkan Yesus ke perahunya, kemudian menolaknya sedikit lebih jauh dari pantai, dan kemudian di sepanjang Yesus menyampaikan pengajarannya kepada orang banyak yang berbondong-bondong ingin mendengarkan dia, Simon Petrus di dalam perahu itu pun mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dan tidak berapa lama setelah Yesus menyampaikan pengajarannya kepada orang banyak itu, tiba-tiba Yesus memberikan satu perintah kepada Simon Petrus untuk menolakkan perahunya sedikit lebih jauh, mencari tempat yang dalam, dan menyuruhnya untuk menebarkan jala untuk menangkap ikan. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membaca kisah ini dari Injil Lukas pasalnya yang kelima ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Dan kita tahu akhir daripada cerita ini adalah bahwa pada saat Simon Petrus memilih untuk taat kepada apa yang diperintahkan oleh Yesus kepadanya, dia melihat mujizat terjadi. Dia melihat sesuatu yang pada malam sebelumnya telah dia usahakan untuk dia dapatkan dan ia gagal. Tapi hanya oleh karena ketaatan kepada apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dirinya, dia memperoleh sejumlah ikan, sejumlah besar, dan bahkan dikatakan teramat banyak sampai ia harus meminta tolong dari temannya untuk menaikkan ikan-ikan itu di atas 2 perahu. Dalam kisah ini akhirnya kita bisa merenungkan, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang mungkin terkait dengan pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini. Saya percaya bahwa kehidupan yang kita jalani dan seluruh dinamikanya yang terjadi di dalam kehidupan yang kita jalani terkadang dengan mudah dapat menguras semangat dan membuat kita menjadi frustrasi. Terlebih pada saat kita telah mencoba berkali-kali dan kita tidak mendapat breakthrough, tidak melihat ada terobosan setelah apa yang kita usahakan, setelah apa yang kita
kerjakan, baik itu di dalam relasi kita, baik itu di dalam pekerjaan dan usaha kita, maupun dalam kesehatan kita. Kadang kita menjadi frustrasi sehingga kita kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mungkin menjalaninya, tapi menjalaninya tidak dengan penuh sukacita. Kita menjalani dengan keadaan hati yang gelisah, hati yang penuh kekhawatiran, hati yang penuh ketakutan, dengan perkataan-perkataan yang penuh dengan gerutuan, keluh kesah, omelan. Sehingga kita tidak lagi bisa menikmati semua yang baik yang sebenarnya Tuhan telah sediakan bagi setiap kita anak-anaknya. Tapi itu sebabnya saya berharap bahwa dari renungan yang kita akan renungkan pada hari ini, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan pada saat rasa frustrasi itu mulai berusaha untuk menguasai hidup kita. Pada saat kita mulai menyadari bahwa kita sudah kehilangan semangat kita yang sebelumnya. Semangat untuk mencoba, semangat untuk berusaha, semangat untuk mendisiplin diri kita, untuk terus bertekun di dalam Tuhan. Saya berharap bahwa renungan yang kita akan sama-sama renungkan pada hari ini akan menolong kita untuk bisa menemukan kembali gairah, semangat, dan kekuatan yang baru untuk kembali melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu mentaati firman Tuhan dan mengizinkan Tuhan berperkara di dalam hidup kita dan menolong mengubahkan kita. Hal pertama yang bisa kita renungkan adalah bahwa perkataan Tuhan itu penuh kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat Simon Petrus duduk di perahunya dan Yesus ada di dalam perahu itu dan mengajar orang banyak yang ada di tepi pantai, pada saat yang sama, di dalam kelelahan, dalam rasa frustrasi, Petrus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dan ternyata apa yang didengar oleh Simon Petrus itu mengerjakan sesuatu yang di dalam dirinya. Apa yang Tuhan Yesus katakan yang didengarkan oleh Simon Petrus ternyata cukup untuk membangkitkan kembali semangat di dalam diri Petrus. Sehingga pada saat Yesus menyuruh dia untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala, dia mau melakukannya. Walaupun dia sudah lelah, walaupun dia sudah sangat lelah begitu ya, sudah rasa frustrasi sudah menguasainya, dia sudah dalam mode di mana dia akan pulang begitu karena dia sudah membereskan semuanya. Tapi pada saat dia mendengarkan apa yang Yesus katakan, perkataan Yesus membangkitkan kembali semangat di dalam dirinya. Mungkin ini juga yang kita perlukan pada hari-hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kita mungkin sudah cukup lama tidak lagi memiliki waktu untuk membaca atau untuk menyediakan diri kita mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Mungkin inilah saatnya di mana kita mau kembali membuka telinga kita, membuka hati kita untuk kembali mendengar apa yang firman Tuhan katakan. Karena mungkin selama ini pada saat kita biarkan diri kita dikuasai oleh rasa frustrasi, kehilangan semangat, keputusasaan, kita membiarkan diri kita mendengar pikiran-pikiran kita sendiri atau perkataan-perkataan orang yang melemahkan kita. Mungkin hari inilah saat di mana kita kembali mau membuka hati kita untuk mendengarkan perkataan firman Tuhan. Ayo buka kembali Alkitab kita dan bacalah firman Tuhan.
Ayo bukalah kembali telinga kita dan mulailah dengarkan khotbah-khotbah yang pernah kita dengar. Kita mendengarkan kembali renungan-renungan yang pernah memberkati kita, agar kita kembali dapat mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Saya percaya perkataan firman Tuhan itu penuh kuasa. Saya percaya perkataan firman Tuhan sanggup untuk membangkitkan semangat yang baru, memberikan gairah yang baru, kekuatan yang baru bagi kita. Dan itulah yang kita butuhkan. Jika kita ingin mencoba lagi, jika kita ingin berusaha lagi, jika kita ingin mendorong diri kita untuk mencapai yang lebih lagi dari apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan hal berikut yang bisa kita renungkan adalah bahwa ternyata sama seperti apa yang Alkitab katakan, bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus gitu. Jadi sangat mungkin bahwa yang terjadi dalam hidup Petrus adalah bahwa pada saat ia mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan, imannya itu menjadi hidup, imannya tumbuh, imannya menjadi kuat kembali. Dan iman yang hidup itulah yang membuat mentaati apa yang Tuhan katakan itu terlihat mudah baginya. Saya percaya bahwa tanpa iman, perkataan Tuhan itu menjadi sulit, terlebih jika kita sedang mengalami rasa frustrasi. Akan menjadi semakin bertambah sulit. Tapi pada hari itu, pada saat setelah Simon Petrus mendengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus, dan perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu membangkitkan iman di dalam dirinya, maka pada saat Tuhan Yesus menyuruhnya untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala yang telah dilipatnya, Simon melakukannya. Melakukan tepat seperti apa yang Tuhan suruh kepadanya. Dan Tuhan membuat mujizat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya juga sangat percaya gitu ya, bahwa kuasa firman Tuhan itu juga sanggup untuk membuat sesuatu yang bagi kita terlihat mustahil itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kuasa firman Tuhan sanggup untuk membuka pintu yang selama ini tertutup, untuk menuntun kita menemukan jalan keluar dari persoalan yang selama ini mungkin telah membuat kita frustrasi karena kita tidak kunjung tahu kapan dan di mana akhirnya. Dan sama seperti yang terjadi kepada Simon Petrus pada hari itu, pada saat setelah dia mentaati apa yang Tuhan perintahkan untuk ia lakukan, breakthrough terjadi. Mujizat terjadi. Ikan yang sepanjang malam dia berusaha dapatkan dan ia gagal mendapatkannya, tapi pada waktu yang tidak tepat, hanya oleh karena dia taat kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, ia mendapatkan ikan dan mendapatkannya dengan jumlah yang sangat banyak. Kita butuh iman yang hidup agar supaya kalau sekiranya ada perintah-perintah Tuhan yang telah berhenti kita lakukan karena rasa frustrasi kita, kita kembali mau dengan berani melakukannya. Bukan hanya sekedar melakukan, tapi kita kembali berani untuk bertekun melakukannya. Dan percayalah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kuasa firman Tuhan sanggup untuk mengubah keadaan kita. Dan yang terakhir yang kita bisa renungkan dari bagian ini, dari kisah tentang Simon Petrus yang menangkap sejumlah besar ikan pada hari itu hanya oleh karena ketaatan kepada apa yang Tuhan Yesus perintahkan.
adalah bahwa mujizat itu adalah cara Tuhan bukan hanya untuk mengubah keadaan kita, tapi yang paling utama tujuan daripada mujizat itu dinyatakan adalah untuk mengubah kita. Saya percaya bahwa pada saat Simon Petrus mendapat sejumlah besar ikan, sangat mungkin dia bisa saja menjadi begitu sibuk dengan ikan-ikan itu, memikirkan tentang banyak hal yang bisa dia dapatkan dari keuntungan menjual ikan-ikan yang banyak itu. Dia memikirkan, membayangkan, merencanakan tentang apa yang dia mau bawa pulang ke rumahnya untuk dia beri kepada istri ataupun kepada anaknya, keluarganya. Tapi yang luar biasa dari kisah yang kita baca ini adalah bahwa ternyata mujizat, yaitu ikan yang banyak, ikan tangkapan yang banyak yang didapatkan oleh Petrus pada hari itu tidak hanya sekedar membuat hatinya penuh sukacita, tapi lebih daripada itu. Simon Petrus akhirnya jadi tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga setelah mereka sampai kembali ke pantai, Simon Petrus dikatakan membereskan perahunya, membereskan jalannya, mengurus semuanya, dan meninggalkan segala sesuatu. Dan kemudian mulai pada hari itu dia pergi mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Dia memilih untuk menjadi pengikut Kristus, dia memilih untuk menjadi murid Kristus, meninggalkan segala sesuatu dan berjalan mengikuti Yesus kemanapun Yesus memimpinnya. Kita perlu membuka hati kita, sehingga pada saat kita berharap mengalami mujizat yang dari Tuhan, maka biarlah pada saat yang sama kita tahu, kita mengerti apa maksud Tuhan dari apa yang Dia beri kepada kita. Dan biarlah setiap kali kita menerima kebaikan, setiap kali kita mengalami mujizat, setiap kali kita mengalami kuasa yang dari Tuhan itu di dalam kehidupan kita, biarlah kiranya iman kita, kasih kita, pengharapan kita boleh semakin bertambah-tambah kepadanya. Kita akan menjadi semakin bersungguh-sungguh dengan Dia. Kita menambahkan kesungguhan hati kita dalam semua yang kita lakukan untuk Dia. Kita akan datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita dengan sikap hati yang benar, dengan kesungguhan hati. Kita akan melayani Dia dengan kesungguhan hati. Kita akan mengikuti Dia dengan kesungguhan hati kita. Dan saya percaya bahwa itulah yang sebenarnya Allah inginkan pada saat Dia menjawab doa kita, membuat keajaiban, membuat mujizat dalam hidup kita. Dia inginkan kita. Dia ingin kita. Karena kita berharga di hadapannya. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Karena Dia ingin memakai hidup kita untuk menjadi alat di tangannya untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus kita, Dia adalah Allah yang berkuasa untuk mengubah keadaan kita. Yang kita butuhkan pada hari ini adalah kembali dengarkanlah perkataan firman-Nya. Kembali bacalah Alkitab kita dan bukalah hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Dan biarlah dengan iman yang bertumbuh seiring dengan ketekunan kita dalam membaca dan mendengarkan firman-Nya, kita mau untuk bersungguh hati mentaati setiap apa yang dikatakannya. Dan percayalah bahwa pada saat kita mentaati firman Tuhan, kita akan melihat kuasa firman itu akan bekerja di dalam keadaan yang sedang kita hadapi pada hari ini. Dan kuasa firman Tuhan itu akan mengerjakan hidup kita dan mengubahkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati, kita berdoa
bagi kita semuanya, bagi pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi pada hari ini. Dan mari kita berharap biarlah pada hari ini kuasa firman Tuhan itu menjamah kita dan mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya pada hari ini kami datang menghampiri-Mu ya Tuhan. Kami membuka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk mendengar apa yang Engkau ingin katakan kepada kami pada hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, agar iman kami boleh kembali hidup, agar iman kami boleh kembali bertumbuh, agar iman kami boleh kembali menjadi teguh ya Tuhan. Dan biarlah kiranya kami boleh dapat menang dari rasa frustrasi kami. Kami boleh dapat menang, mengalahkan setiap rasa kecewa atau keputusasaan yang mungkin selama ini telah menguasai kehidupan kami. Dan biarlah dengan iman yang Engkau telah bangkitkan itu, kami boleh kembali menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya bahwa perkataan firman-Mu itu penuh kuasa. Kami percaya bahwa perkataan firman-Mu itu sanggup untuk membuat keajaiban bagi kami. Dan biarlah pada hari ini nyatakanlah kuasa firman-Mu itu ya Tuhan. Jika ada antara jemaat-Mu, teman-teman, ya Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pada hari ini dalam keadaan sakit, jamah setiap mereka yang sakit dan sembuhkanlah. Setiap mereka yang hari ini sedang membutuhkan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi, biarlah kiranya Engkau mencelikkan mata mereka untuk mereka dapat melihat jalan keluar yang Engkau sudah sediakan bagi mereka. Dan biarlah dalam kuasa firman-Mu Engkau menuntun, memimpin langkah-langkah mereka sampai mereka melihat ya Tuhan, sampai mereka menemukan pertolongan yang daripada-Mu itu ya Tuhan, untuk situasi yang mereka sedang hadapi. Dan berdoa juga kiranya ya Tuhan, Engkau yang Tuhan yang membuka pintu-pintu berkat ya Tuhan, sehingga ada keberhasilan dalam apa yang kami kerjakan dan usahakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih daripada semuanya itu, kami buka hati kami, biarlah kuasa firman-Mu menjamah kembali hidup kami. Kami ingin hati kami dibaharui oleh kuasa firman-Mu. Kami ingin hidup kami dibaharui ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus Putra-Mu, seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan, sehingga hidup kami ini boleh menjadi kesaksian yang hidup. Dan melalui hidup kami ini Engkau ditinggikan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk renungan kami pada hari ini. Berbicaralah terus dan nyatakanlah kuasa-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan yang mendengarkan ya Tuhan renungan Secret Place pada hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu